Pemko Padang Panjang kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dengan predikat Kota Informatif dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kepada Wali Kota Fadli Amran pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di Ballroom Hotel Tronton Padang. Gubernur didampingi Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiuda, Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulin, Ketua KI Sumbar Noval Wiska dan Pembina Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau VJKIP HM Nurnas. Anugerah KIP diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan, seperti pengisian kuesioner pada aplikasi e-Munif, visitasi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID utama oleh KI Sumbar, dan presentasi yang dilakukan langsung. Sehingga dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi yang berdampak pada optimalnya good governance. Anugerah Buka Award ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pimpinan badan publik yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di badan publik yang dipimpinnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dialog Khusus kembali hadir ke depan Anda bersama saya Devri Mulyadi. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu ini baru saja digelarnya Anugerah Komisi Informasi Publik, dan tentunya beberapa badan publik mendapatkan anugerah, dan khusus tahun ini tentunya agak spesial juga bagi Kota Padang Panjang khususnya, karena di tahun 2022 ini pasca pandemi, kota ini seakan tak pernah hentinya menerima anugerah
baik itu tingkat Sumbar maupun tingkat nasional. Dan untuk mengupas hal tersebut, apa saja indikator ini penilaian dan bagaimana respon dari pemerintah di Kota Padang Panjang sendiri dalam menghadapi atau menerima penghargaan ini. Di hadapan kita saat ini telah hadir narasumber kita, tentunya tak asing lagi bagi kita, Bapak Fadli Amran. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Bang Imung, terima kasih Padang TV. Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ini bicara tentang penghargaan ini sangat luar biasa. Hari ini mendapatkan 3 penghargaan. Apa saja penghargaan diraih oleh Kota Padang Panjang sini dan tentunya bagi Bapak Wali sendiri? Ada penghargaan tentang predikat kota informatif, ada Buka Award dan juga ada award dari keterbukaan informasi. Dan memang ini menjadi salah satu visi misi kita ya, karena di misi ketiga Kota Padang Panjang adalah tata kelola pemerintahan yang responsif dan juga akuntabel dalam artian tentu terbuka. Dan ini memang gerakan yang sudah kita cetus dari awal dengan slogan Padang Panjang Cerdas Berintegritas. Kita sudah bekerja sama dengan KPK, Transparansi Indeks Internasional. Kita sudah punya layanan keterbukaan informasi baik online, baik offline, ada rumah aspirasi, ada lapor wali, ada 112, dan juga kita sangat terbuka dengan forum keterbukaan informasi publik dengan wartawan-wartawan ada di Padang Panjang. Kita pun juga mempunyai website yang sudah mendata seluruh informasi-informasi yang mungkin diperlukan oleh masyarakat ataupun forum keterbukaan informasi publik, sehingga saya meyakini bahwasanya semakin terbuka sebuah organisasi, semakin transparan, maka semakin open dia terhadap masukan, kritikan dan lain-lain. Dan itu organisasi yang sehat. Apakah itu pemerintah, badan publik lainnya, tetapi khusus dari pemerintah ini sangat-sangat diperlukan karena kita tidak mau kita berjalan sendiri. Kita menginginkan tentu masyarakat, siapapun stakeholders yang ada bisa mengawasi dan juga tidak terhalangi dengan apakah itu gap-gap informasi yang sengaja ataupun tidak sengaja kita tutup-tutupi. Nah, sehingga kami mengapresiasi sekali KI yang sudah mengapresiasi kami, apa yang sudah kita kerjakan, dan tentunya media, khususnya Padang TV yang selalu bekerja sama. Dan tentunya perihal seperti sekarang ini adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi yang tidak kita tutup-tutupi. Dan itu juga bukan hanya tentang penghargaan saja, permasalahan-permasalahan pun juga wajib kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, dan tadi juga diganjar ya tentang kota terinformatif tentunya. Kota informatif, sangat informatif tadi. Sangat informatif, baik. Ini tadi cukup menarik bahwa di sini dilihat adanya keterbukaan bagi instansi yang ada di jajaran Pemko Padang Panjang sendiri. Ini seperti apa pengawasan dari Pak Wali sendiri sehingga keterbukaan itu tidak hanya sekedar asal Bapak senang, tapi ini menjadi jati diri bagi ASN yang ada di Kota Padang Panjang. Kita mungkin salah satu yang pertama juga ya, waktu itu didatangi langsung oleh Forum Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini tentu elemennya dari masyarakat dan wartawan. Betul. Yang kedua, kita juga berikan penghargaan ke masing-masing OPD. Oh, ada penghargaan ya? Kita ada PPID pembantu di masing-masing OPD dan ada penghargaan yang saya berikan. Ada apresiasi yang kita berikan. Apa bentuknya itu? Ya, kalau kemarin sebenarnya memang di tahun 2022 ini kita rencana menganggarkan. Tetapi karena mungkin kekurangan anggaran dan lain-lain, tapi saya janjikan pas pelantikan kemarin ya setidaknya untuk bisa berkunjung kepada PPID lainnya, studi banding dan lain-lainnya. Gitu ya. Tetapi yang paling penting kan rekognisi, ya piagam yang kita berikan walaupun secara kertas, tetapi itu adalah rekognisi dari kepala daerah tentang keterbukaan informasi di masing-masing dinas tadi itu. Dan alhamdulillah per hari ini masyarakat kalau mau melaporkan boleh langsung ke rumah aspirasi yang memang kita sewa gedung khusus untuk itu. Boleh ke lapor wali, ada nomor WA, boleh melalui 112 hotline 24 jam. Dan saya lihat ya ini pun juga menular, kan sebenarnya ini adalah gerakan menular kepada kepala dinas lebih open terhadap pertanyaan-pertanyaan, lebih terbuka terhadap kritikan. Ini yang paling penting. Jangan sampai elemen-elemen tadi terpenuhi, ada rumahnya, ada lapor walinya, tetapi yang namanya aparatur masih tertutup. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, sehingga perlu kita lihat ini adalah backbone dari apakah itu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kan tanpa ini tidak akan mungkin. Karena ini adalah sebuah nawaitu, ini adalah sebuah budaya yang harus betul-betul kita tanamkan dan ini menjadi cita-cita kita khususnya di Kota Padang Panjang. Ya, ini bicara tentang informatif, keterbukaan. Ini salah satu hal yang tentunya agak sensitif ini kalau kita bicara di tataran pemerintahan. Ya, apalagi keterbukaan, baik itu masalah anggaran, masalah
hal-hal lainnya, karena kan dalam tanda kutip masih ada yang tidak terbuka gitu. Betul. Ini apakah dalam penerapan ini ada nggak semacam gerakan penolakan bagi ASN yang ada di Padang Panjang atau ada yang mengeluh gitu, Pak Wali? Sebenarnya kan komitmen kepala daerah paling penting. Oh gitu. Ya, karena bagaimanapun apa yang dicitrakan oleh kepala daerah, seperti apa kepala daerah, seperti itulah aparaturnya, kan begitu. Sehingga kami memang dari awal sudah dipanggil KPK, kan begitu. Kami sudah datang ke KPK waktu itu dengan Bang Yulian Redarus dan juga Azre datang ke situ untuk betul-betul menata kelola pemerintahan kita, terkhusus di bidang transparansi dan juga keterbukaan. Karena kita bekerja sama dengan Transparansi Indeks Internasional. Nah, tapi saya lihat di perjalanan, alhamdulillah para aparatur ini pun juga sangat senang ya? Karena kita tidak neko-neko, saya tidak meminta apa-apa, saya minta kejujuran, dari awal saya meminta itu. Alhamdulillah apa yang kita dapatkan sekarang saya rasa adalah hasil ya, betul. Mungkin hanya 10% dari proses yang sudah kita jalani sebenarnya. Proses ini yang lebih paling penting, proses ini yang betul-betul kita hargai, sudah diikuti oleh para aparatur sipil kita. Ya, baik. Tadi juga tidak hanya kota informatif, tapi juga ada penghargaan bentuk Buka Award. Nah, ini ada penilaian juga itu. Ada penilaian dan kabarnya juga membuat makalah juga tentunya. Ya, presentasi dan lain-lain. Juga. Dan alhamdulillah setiap tahun kita ikuti. Bagaimana tahapan-tahapan, mungkin kita bisa berbagi kepada pemirsa di rumah. Tahapan sehingga mendapatkan Buka Award ini. Yang saya tahu ya, konvensi informasi sebelum menginterview kita, setelah langsung kepala daerah, pemangku kebijakan, itu sudah turun ke daerah, ya sudah mencek apakah betul PPID-nya berjalan, apakah betul forumnya itu terbuka dengan forum, apakah betul dinas-dinasnya pun juga transparan, apakah websitenya betul-betul informatif, apakah media sosialnya betul. Kalau pendampaknya alhamdulillah ya sudah verified, sudah sekian puluh ribu, saya rasa salah satu yang paling informatif di Sumatera Barat ya. Itu di cross check dulu. Ketika mereka mewawancara kami, kepala-kepala daerah, ya ini hanya sekedar menanyakan komitmen sebenarnya. Karena kalau misal tidak sesuai dengan di lapangan kan bohong juga kan. Sehingga waktu itu ditanyakan komitmennya seperti apa kegunaan, kenapa Pak Wali berniat untuk membuka informasi ini seluas-luasnya. Kita di daerah Kota Padang Panjang, setiap dinas itu ada papan standing banner anggaran ya, di website juga dibuka di website pun juga ya. Dan kalau terjadi kegagalan saya sampaikan di media. Ya kan, ada kegagalan ini, kegagalan itu, alasannya apa, supaya masyarakat tahu dan juga bisa menimbang apa kira-kira masukan ataupun kritikan yang akan mereka sampaikan. Dan itu sangat sehat sekali. Saya meyakini itu. Dari dulu saya sangat meyakini apapun bentuk, saya jadi pengusaha dulu, saya organisasi. Tanpa keterbukaan tidak akan mungkin saya bisa mengawasi semuanya. Betul. Apalagi seorang pemimpin, ketua ataupun wali kota, nggak mungkin kan kita mengawasi satu persatu. Tetapi melalui input-input yang sudah difilter itulah kita bisa mengevaluasi kinerja kita. Banyak sekali saya mendapatkan masukan dari kawan-kawan media, dari masyarakat. Langsung saya konfrontasi, langsung saya sampaikan, coba carikan solusinya. Kalau benar sampaikan ke saya, kalau salah saya sampaikan ke informasinya ternyata salah. Kan begitu. Baik, ini tadi bicara tentang hal positifnya. Tadi kalau ada kekurangannya, tolong sampaikan kepada Pak Wali tentunya. Ini dari hasil pantauan kawan-kawan Komisi Informasi sendiri di lapangan, apa sih masih perlu dibenahi dari kota yang Pak Wali pimpin? Pastilah ya, tentu perlu inovasi. Kalau ibaratnya kan pembangunan ini inklusif, semua masyarakat harus merasakan keterbukaan ini khususnya. Tentu jangan sampai keterbukaan informasi ini hanya berbicara tentang kita menyediakan medianya, tapi betul-betul kita antarkan sampai ke pintu rumahnya. Nah ini tanda kutip, bagaimana kita betul-betul mengantarkan sampai ke pintu rumah. Jangan sampai ada program beasiswa masyarakat tidak tahu. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan, keterlambatan dan lain-lain, ini tidak sampai kepada masyarakat. Jangan sampai permasalahan teknis di lapangan ini tertutupi, ya, tidak terbuka sampai kepada wartawan ataupun orang-orang yang mungkin memerlukan data itu. Nah, inovasi-inovasi itu yang mungkin yang perlu kita terapkan, dan bagaimanapun kita bekerja tidak sendiri. Pemerintah juga bekerja sama dengan stakeholders, dengan sekolah, SMA, dan lain-lain. Saya apresiasi juga ada daerah pesisir selatan yang memang sangat luar biasa, KPU-nya terbaik, ininya terbaik, itunya terbaik. Nah itu mungkin menjadi PR bagi kita. Itu evaluasi juga bagi kita. Bagaimana Kota Padang Panjang juga bisa mengajak seluruh elemen, bukan hanya pemerintah kota, tetapi seluruh stakeholders yang ada di sekitar kita untuk bisa juga membuka
informasinya. Dan setidaknya dengan 3 penghargaan ini bisa membuka mata para stakeholder yang ada di Kota Padang Panjang tentunya. Tentu dengan langkah konkret, kita duduk bersama, tidak hanya bisa dengan memperlihatkan ini saja Bang Yung, tetapi saya yakin dan tentu menjadi catatan bagi Dinas Kominfo untuk memanggil semua stakeholder yang ada, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu niatan kita di pemerintah Kota Padang Panjang dan pentingnya kita menularkan virus-virus kebaikan ini kepada seluruh stakeholder yang ada. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Wali dan pemirsa, cukup menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak Wali Kota Padang Panjang tadi, dan tentunya kita akan kembali dengan tema berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, selanjutnya untuk juara 2 diraih oleh Kota Serabi Mekah Padang Panjang. Kami undang Wali Kota Padang Panjang Bapak Fadli Amran. Dengan hormat kepada Ibu Rospita Vici Paulin, Komisioner KI Pusat, dapat menyerahkan hadiah. Baik, untuk memberikan semangat kita pada siang hari ini, selanjutnya kita lihat juga Bapak Wali Kota Padang Panjang untuk kategori juara 2. Selamat Bapak-bapak, para pemenang untuk tahun 2022. Inilah 3 kabupaten kota terinformatif. Tahun depan semoga bisa dipertahankan, dan bagi yang lain semoga bisa meningkat. Akan menjadi lebih terbaik lagi di tahun depan. Salam keterbukaan informasi. Baik. Ya, baik pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus bersama saya Devri Mulyadi dan Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran, dan tentunya dengan membahas 3 penghargaan dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Dan kita kembali ke Pak Fadli nih, berkaitan dengan penghargaan ini. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah juga untuk mempertahankannya, karena di saat kita mendapatkan penghargaan ada level-level berikutnya yang perlu kita tingkatkan. Betul. Kedepannya seperti apa Kota Padang Panjang menyikapi penghargaan ini? Ya, memang harus diiringi dengan evaluasi ya. Tadi sudah saya sampaikan ada awarding yang kita berikan, apresiasi, reward, dan tentu harus diiringi juga dengan punishment. Dan ini akan kita bahas ya. Kalau perlu kita bikinkan peraturan yang mengunci ini. Jadi kalaupun ada perubahan kepemimpinan, ya tidak ada masalah. Sudah ada perwako atau perda yang mengunci itu. Dan saya rasa ini sangat penting untuk diterapkan. Karena kalau tanpa ini, seperti saya sampaikan tadi, perjuangan melawan korupsi nepotisme itu saya rasa hanya sekedar jargon semata. Betul. Ya kan? Tanpa keterbukaan tidak akan mungkin itu terjadi. Itu pertama. Dan tentu inovasi-inovasi sudah kita sudah kita berikan kepada masyarakat banyak. Ada insya Allah Ultimate Daily Application of Padang Panjang. Di situ mungkin lebih di combine segala bentuk informasi dengan sajian aplikasi yang mudah dan juga sangat reachable bagi masyarakat banyak. Dan saya rasa inovasi seperti ini akan kita coba kembangkan terus, sehingga apa yang kita sampaikan tadi, memang masyarakat tidak harus ke memang kita antarkan betul gitu. Ke sosial media boleh, ke website boleh, ke aplikasi Padang Panjang boleh, dan tentu dengan face to face pun juga boleh, melalui rumah aspirasi pun juga boleh. Semuanya sudah ada. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan kan begitu. Oke, baik. Nah, dan tentunya ini kalau bicara tentang untuk pemerintahan sendiri, tentunya sudah clear ini dengan adanya penghargaan ini. Saya cukup menarik juga tadi bagaimana Bapak Wali dan melalui pemerintahan juga melibatkan stakeholder yang lain, sehingga tidak hanya pemerintahan saja yang akan mendapatkan penghargaan keterbukaan ini, tapi juga stakeholder yang ada di lingkungan
Kota Padang Panjang. Dan tadi disebutkan ada sinergisitas nanti. Ada. Seperti apa nanti rencananya sinergisitas? Yang sudah kita lakukan adalah forum satu data ya. Forum satu data ini alhamdulillah juga mengoneksikan kita dengan seluruh stakeholders. Dan forum satu data ini kan berbicara keterbukaan juga. Betul. Ya kan? Karena di forum satu data ini ada wali data namanya. Dan wali data ini kebetulan dengan PPID itu bergandengan. Ya, kita harapkan gerakan ini menjadi gerakan yang bisa bersamaan berjalannya. Dan apresiasi ini tentunya juga akan melibatkan juga wali data kita. Nah, wali data inilah yang tentu kita harapkan bisa kita konsolidasikan karena terlibat dari Kapolres, dari Kejari juga ada perwakilan wali datanya. Dan alhamdulillah kita diberikan penghargaan kemarin dari Badan Geospasial tentang pengelolaan satu data ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah platform yang bisa kita coba gerakkan sehingga apa yang kita sampaikan tadi, cita-cita keterbukaan, cita-cita bagaimana mengelola data ini bisa kita kawinkan menjadi satu gerakan Padang Panjang yang betul-betul terbuka. Iya, betul. Ya, dan ini salah satu medianya dan insya Allah kedepannya akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi, pertemuan dan juga gagasan ya secara bersama-sama karena berbicara lintas sektor tentu kita tidak bisa terlalu mengintervensi, tapi setidaknya informasinya hadir di tengah-tengah mereka. Oke, baik. Dan ini bicara tentang di tingkatan ASN dan pemerintahan. Bagaimana generasi mudanya nantinya sehingga keterbukaan yang ada saat ini menjadi sebuah contoh bagi generasi muda untuk generasi-generasi penerus Kota Padang Panjang ke depan. Seperti apa? Ya, kita selalu melibatkan ya. Di forum juga kita libatkan, di kegiatan-kegiatan pemerintahan khususnya di kepemudaan pun juga kita libatkan anak-anak muda kita. Sehingga kita berharap tentu dengan dekatnya ya setidaknya approach dari pemerintah ini anak-anak muda merasakan bahwasanya oh ternyata pemerintah hadir, oh ternyata saya bisa berkontribusi, oh ternyata saya tidak hanya tidak hanya penonton, tidak hanya dipandang sebelah mata. Dan mudah-mudahan dengan approach seperti itu mereka bisa memiliki kepercayaan ya. Dan sekali lagi tanpa keterbukaan tentu kepercayaan itu tidak akan bisa hadir ya. Kalau misalnya sekali saja kita berbohong, sekali saja kita tertutup dan lain-lain, ya keterbukaan itu juga hanyalah mimpi di siang bolong kan begitu ya. Betul, ini yang kita harapkan dan inilah semangat yang tentunya lahir dari apresiasi ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi dan Padang TV yang selalu menjadi rekanan pemerintah Kota Padang Panjang. Amin. Mungkin waktu juga yang membatasi kita, mungkin ada semacam harapan maupun himbauan baik kepada masyarakat maupun kepada pemirsa ini supaya tidak hanya di lingkungan pemerintah saja, tapi di lingkungan masyarakat awam pun lebih informatif dan keterbukaan juga gitu. Mungkin ada komen-komen dari Bapak dan Ibu-ibu. Ya. Komen-komen dari pemuda-pemudi itu sangat penting. Ya, jadi kalau saya melihat netizen nyinyir, saya bilang itu adalah tanda bahwasanya demokrasi kita ini makin matang. Betul. Ya kan, tidak perlu kita sensitif dengan itu. Mana tahu dari 1000 informasi yang hoax, ada satu yang betul-betul benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Ya kan, tentu hoax ini kita menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jangan sampai hoax ini bertebaran tidak ada yang mengontrol kan gitu. Tapi saya yakin pemerintah pusat, kepolisian itu sudah mengatur itu. Dan amin. Berikanlah input-input dari program-program pemerintah itu. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu khususnya di Kota Padang Panjang, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada pemerintah terkecil, RT, lurah, sehingga itu akan menjadi input yang akan sangat berguna bagi evaluasi kinerja kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali atas kehadirannya dan berbagi informasi bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Wali Kota Padang Panjang yang baru saja mendapatkan penghargaan, 3 penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya kita akan menunggu penghargaan-penghargaan dan prestasi-prestasi berikutnya dari Kota Padang Panjang yang cukup menginspirasi kita. Saya Devri Mulyadi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Siap. Anugerah Buka Award tahun 2022. Anugerah Buka Award ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pimpinan badan publik
yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di badan publik yang dipimpinnya. Buka Award sama dengan Piala Dunia, diberikan sekali 4 tahun. Buka Award diberikan pada saat bertepatan dengan berakhirnya masa tugas dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Buka Award ini diselenggarakan oleh Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat bekerjasama dengan Komisi Informasi Sumatera Barat. Dan siapakah para penerima Buka Award per 4 tahun yang tahun 2022? Dan selanjutnya kami undang sebagai salah satu penerima Buka Award Bapak Haji Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Selanjutnya kami mengundang Bapak Haji Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Saksikan satu buah tari pamungkas. Kok tagak Papa Rintang, kok duduk Papa Menan, tari Banamo, tari Piriang, tari Pusako di ranah Minang. Hadirin kita sambut bersama tari Piriang. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya